Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus semangat belajar biologi dan selalu semangat sehingga tercapai cita-citanya nanti. Oke, kita ketemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Tentunya tujuan pembelajarannya untuk mengetahui apa saja penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai epistasi, hipostasi, dan kriptomeri. Baik, simak baik-baik pelajaran ini supaya kalian benar-benar paham dan mendapatkan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Beberapa ilmuwan menemukan adanya penyimpangan terhadap hukum Mendel. Penyimpangan tersebut hanya bersifat semu karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel? Penyimpangan hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum Mendel. Misalnya pada perkawinan antara dua individu dengan dua sifat beda, ternyata rasio fenotip F2 tidak selalu 9:3 banding 3 banding 1. Namun sering dijumpai perbandingan itu seperti 9:7, 12:3 banding 1, 15:1, dan 9:3 banding 4. Nah, apabila dicermati, angka-angka perbandingan tersebut ternyata juga merupakan penggabungan angka-angka perbandingan Mendel. Contohnya, 9:7 sama dengan 9:3 ditambah 3 ditambah 1, ya, dan seterusnya. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan, tetapi masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip dari Mendel. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip dalam suatu individu. Peristiwa saling mempengaruhi antara dua pasang gen atau lebih disebut interaksi gen. Nah, sekarang kita lihat beberapa macam penyimpangan semu hukum Mendel. Pada pertemuan ini kita akan membahas epistasi dan hipostasi, kemudian kriptomeri. Epistasi dan hipostasi. Sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel disebut gen epistasis. Gen yang dikalahkan tersebut dinamakan gen hipostasis. Peristiwa ini disebut epistasi dan hipostasi. Epistasi dan hipostasi dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, epistasi dominan adalah penyimpangan yang terjadi apabila ada satu gen dominan yang bersifat epistasis. Contoh, warna umbi lapis pada bawang. Gen A besar epistasis terhadap gen B besar dan B kecil. Gen A besar adalah gen dominan yang menentukan warna merah. Sedangkan gen B besar gen dominan yang menentukan warna kuning. P1 kita lihat yang betina A besar, B kecil untuk genotipnya berwarna merah. Disilangkan dengan
jantan A kecil, B besar berwarna kuning. Gametnya untuk betina A besar B kecil, dan untuk yang jantan A kecil B besar. Dan ternyata untuk keturunan pertama atau filial pertama adalah berwarna merah, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Kita lihat yang B besar tidak timbul warna kuningnya, ternyata menjadi warna merah. Setelah disilangkan sesamanya untuk P2-nya, kemudian kita lihat untuk F2-nya, ternyata untuk umbi lapis berwarna merah itu adalah 9 A besar, B besar, kemudian yang tiganya A besar, B kecil, semuanya itu merah juga. Dan yang 3 berikutnya adalah A kecil, B besar. Nah, apabila tidak ada A besar, maka akan muncul warna kuning. Dan 1 adalah berwarna putih. Nah, ternyata persilangan pada epistasis dominan menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 12:3:1. Tidak sama dengan hukum Mendel, yaitu 9:3:3:1. Kita lihat lagi epistasis resesif. Adalah penyimpangan yang terjadi apabila terdapat gen resesif yang epistasis terhadap gen dominan lain yang tidak sealel. Kita lihat sekarang adalah contohnya warna rambut pada tikus, ya. Gen C kecil epistasis terhadap gen A besar dan A kecil. Nah, kita lihat untuk persilangan yang betina kita silangkan warna hitam, yaitu C besar, A besar, dan jantannya adalah berwarna putih dengan genotip C kecil, A kecil. Ternyata F1-nya adalah berwarna hitam. Kenapa? Karena C besar di situ ada dan A besar. Dan pada P2-nya kita silangkan sesamanya. Nah, ternyata di sini untuk 9 hitam, nah ada abu-abu di sini, muncul warna abu-abu. Kenapa? Ada di situ C besar dan A kecil. Nah, A kecil ini dia muncul ya bercampur dengan yang C besar berwarna abu-abu. Dan selanjutnya C kecil dan ketemu dengan A besar menjadi putih. Dan terakhir berwarna putih. Berikutnya adalah epistasi dominan dan resesif. Adalah penyimpangan yang terjadi karena ada 2 gen dominan yang keberadaannya menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Contohnya bulu ayam Leghorn. Gen I besar epistasis terhadap gen C besar dan C kecil, serta gen C kecil epistasis terhadap gen I besar dan I kecil. Oke, kita lihat sekarang parental yang pertama, yang jantan, yaitu genotipnya I besar, C besar berwarna putih. Disilangkan dengan yang betina I kecil, C kecil berwarna putih. Nah, gametnya biasa yaitu untuk yang jantan I besar, C besar, dan yang betina I kecil, C kecil. Dan menghasilkan F1 berwarna putih. Nah, pada persilangan untuk P2-nya yaitu F1 disilangkan sesamanya. Kita lihat di sini ternyata ada yang berwarna. Nah, tidak kita lihat yang disilangkan putih semua. Ternyata di sini muncul adanya warna. Yaitu I kecil bila bertemu dengan C besar, di sini akan berwarna. Begitu juga I kecil dengan C besar, C kecil.
dan I kecil, C besar, C kecil. Kita lihat di sini ada berwarna. Sehingga kita tahu gen C besar, gen yang menghasilkan warna. Gen C kecil, gen yang tidak menghasilkan warna. Sehingga ayam menjadi putih. Kemudian gen I besar, gen yang menghalang-halangi keluarnya warna. Gen ini disebut juga gen penghalang atau inhibitor. Gen I kecil, gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. Jadi tadi kita lihat apabila I kecil akan adanya warna. Nah, kalau ada I besar tidak akan timbul warna. Sekarang kita perhatikan, sehingga pada perkawinan tersebut dihasilkanlah ayam putih berbanding dengan ayam berwarna, yaitu 13 banding 3. Berikutnya adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi atau nama lainnya kriptos. Contohnya warna bunga Linaria marokana yang ditentukan oleh pigmen hemosianin dan sifat keasaman plasma sel. Pigmen hemosianin akan berwarna merah pada plasma yang asam dan berwarna ungu pada plasma yang bersifat basa. Warna ungu merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip baru. Perhatikan diagram persilangan berikut. Untuk parental pertama, jantan berwarna bunga merah dengan genotip A besar, B kecil. Kemudian disilangkan dengan betina berwarna putih, A kecil, B besar. Nah, untuk F1-nya 100% ungu. Ya, muncul warna ungu karena di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian kita lihat untuk P2-nya, yaitu persilangan antar F1. Nah, dihasilkan F2-nya di sini yaitu 9 A besar B besar ya. 9 ungu, kemudian untuk 3 A besar pasangannya B kecil 3 merah. Kemudian 3 A kecil B besar. 3 putih, kemudian yang satu A kecil, B kecil. Nah, warna ungu merupakan sifat yang tersembunyi. Warna ungu akan muncul jika gen A besar berinteraksi dengan gen B besar. Jadi, perbandingan fenotip untuk F2-nya, ungu berbanding merah berbanding putih, yaitu 9:3:4. Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan, bahwa memang benar ada penyimpangan semu hukum Mendel yang tidak sesuai perbandingannya sesuai dengan hukum Mendel pada fenotipnya. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa itu gen hipostasis dan gen epistasis? Sehingga apa perbedaan antara epistasi dan hipostasi? Dan jelaskan apa perbedaan antara masing-masing epistasi, yaitu dominan, resesif maupun dominan dan resesif. Tolong tuliskan perbandingan F2 untuk fenotipnya masing-masing ya. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan kriptomeri dan tuliskan juga perbandingan F2 untuk fenotipnya. Jadi hanya perbandingannya saja. Oke, Ibu akhiri.
Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah dan dalam keadaan sehat walafiat serta tercapai semua cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.